Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak Ustadz Mualimin Amin. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Taklim Bank Papua. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat umur panjang. Tak lupa mari kita mengucapkan sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW atas jasa beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami mengucapkan salam kepada teman-teman seluruh majelis taklim Bank Papua dimanapun berada. Kita doakan semoga kita mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam pengajian secara online yang disiarkan langsung dari lantai 4 ruang Kasuari. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah ada Bapak Ustadz Haji Mualimin Amin yang nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita ini banyak nikmat, karunia, rezeki, taufik, hidayahnya dan maghfirahnya. Sehingga alhamdulillah pada pagi menjelang siang atau menjelang duhur ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan untuk bisa bersilaturahim lewat forum majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan ini adalah sarana bagi kita untuk menambah pundi-pundi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat Rasul dan seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin jamaah majelis taklim Bank Papua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisi kehidupan, tugas kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ayub ketika diberikan ujian penyakit sakit parah, ya saking parahnya penyakitnya sampai anak istrinya itu tidak sanggup lagi mengurusnya. Nah, sehingga beliau harus diungsikan dari kampung karena penyakitnya ini sudah dianggap mengganggu kehidupan masyarakat. Sehingga suatu ketika terbetik satu pernyataan istrinya kepada beliau bahwa engkau kan nabi, mohonlah kepada Allah agar penyakitmu ini disembuhkan. Apa kata Nabi Ayub? Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun saya diberikan nikmat rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru beberapa saat saya diberikan penyakit, saya sudah mengeluh. Ini tingkatan Nabi Ayub. Bukan berarti kita tidak bisa mengikutinya, karena Nabi ini adalah uswatun hasan. Mereka adalah contoh teladan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, begini pun juga kondisi kita hari ini. Dengan sama-sama kita sudah sama mahfum dan paham dengan pandemi COVID-19 yang sampai hari ini belum ada tanda-tanda berakhir. Bahkan terakhir informasi dari Ketua Gugus COVID Provinsi ini kan penambahannya akan meningkat. Khususnya kita di Jayapura ini kan bertambah. Jadi bukan berkurang tapi bertambah. Nah, itu menandakan bahwa kita ini disuruh dua hal, meningkatkan iman kita dan imun kesehatan kita kan. Ya, itu pertama. Jadi dengan pandemi ini bagi orang berilmu
ada dua yang dilakukan. Pertama, dia harus terus berikhtiar. Kita ini kan sudah dipandu oleh pemerintah lewat protokol kesehatan, bisa dipandu. Dan protokol kesehatan yang ada ini kan sebenarnya semua dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam ajaran Islam. Misalnya Nabi menjelaskan kalau kau menguap, tutup mulut. Ya, boy. Itu kan ada hadisnya itu. Ya. Cuma kita ini kan nanti dengan mendapat musibah baru mulai baru tahu. Ya, baru semua sekarang kita sibuk pakai masker. Padahal sudah sebelum Nabi perintah kemendakan Islam sudah diajarkan. Jika kau menguap, tutup mulut. Cuci tangan, ya kita memang orang Islam disuruh tiap hari berwudu. Baik untuk salat wajib maupun salat sunnah. Beruntunglah mereka yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia bersih. Ya. Bersentuhan, ya memang sudah diatur dalam Islam. Yang bukan murim, tak usah bersentuhan, tidak boleh. Ya bukan. Ya. Sudah diatur kita ini. Sudah diatur. Jadi dengan adanya pandemi ini sebenarnya Allah ingin memperlihatkan ilmunya yang sudah diajarkan oleh nabinya kepada kita ini. Dan ini bukan ilmu baru dari Rasulullah, dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya. Cuma kita ini malas belajar. Makanya ada profesor mengatakan, ya maksimalkanlah hidupmu ini, umurmu ini dengan menuntut ilmu. Karena ilmu yang kita miliki ini belum ada apa-apanya dibanding dengan tetesan laut, air laut yang begitu banyak. Maksudnya ilmu kita ini belum ada apa-apa. Ya terus kita menuntut ilmu supaya adanya kasus-kasus seperti ini, ya bagi orang beriman ya, tidak patah arang. Dia justru semakin semangat, imannya semakin kuat, dan ibadahnya semakin kuat. Itu yang pertama perlu kita sampaikan dari yang berbahagia. Bertepatan juga memang ini masih suasana hijriah. Banyak peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pandemi ini. Ada beberapa hal hadir berbahagia. Saya catat-catat sini ayat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surah Yunus ayat 100, ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnakum khalaifa. Jadi Allah jelaskan, kemudian kami menciptakan kalian khalaifa sebagai pengganti-pengganti fil ard, di muka bumi ini. Min ba'dihim, setelah mereka ini maksudnya setelah kita ini, umat-umat terdahulu itu sudah ada yang dibinasakan oleh Allah dengan guntur yang bergemuruh. Ya, ini umatnya kaum Nabi Ad, kaum Ad, ya, kaumnya umat Nabi Saleh. Dimusnahkan dengan guntur yang begitu menggelepar sehingga mereka mati di rumahnya karena ketakutan, rasa takut yang sangat. Makanya kan salah satu nasihatnya para pakar kesehatan yang pada ini kan kita tidak boleh pesimis. Ya, harus selalu optimis supaya imun kita ini kuat. Supaya ini imun kuat. Ya. Nah, Allah kalau mau memusnahkan orang cukup berikan gemuruh kayak guntur berhari-hari, itu sudah membuat orang bisa mati karena stres. Ya. Sudah guntur, mati lampu malam hari, hujan lebat. Berhari-hari. Cuma berapa saat saja kita sudah ketakutan, cari telinga, tutup telinga. Ya dalam Al-Quran penyebabnya orang kalau ada guntur itu tutup telinga cuma satu penyebabnya, Pak. Bukan takut karena kena kilat, tapi takut mati. Biasanya kalau tutup telinga tidak kena sambar, disangkanya. Padahal kan bukan telinga yang disambar dan seterusnya. Jadi Allah bilang min ba'dihim. Kita ini diciptakan sekarang ini untuk menggantikan orang dulu. Orang dulu itu ada dimusnahkan lewat guntur, lewat hujan lebat, dengan air bandang kayak Nabi Nuh punya umat. Ya, ada hujan batu. Pokoknya berbagai macam cara Allah menurunkan. Ya, sampai penyakit gila kayak umatnya kaum Nabi Lut dan seterusnya, dikasih penyakit yang bertubi-tubi karena kelakuan-kelakuan mereka. Allah bilang itu sudah lewat masa itu. Sudah lewat mereka ini, orang-orang yang zalim ini. Saya sekarang waja'alna khalaq. Saya sekarang menjadikan kamu sebagai pengganti mereka. Jadi kita ini pengganti mereka. Lanjut ayat, linanzura kaifa ta'malun. Allah mau melihat apa yang kita buat sekarang. Apa yang kita buat. Jadi sekarang ini kita ini diciptakan oleh Allah ini sekarang ini
Karena Allah mau melihat linanzura kaifa ta'malun. Allah mau melihat apa yang kamu buat sekarang. Ya, apakah yang kita buat ini sama dengan umat-umat terdahulu atau tidak? Ya. Yang sampai sama kata Allah. Nah, tugas pokok kita ini kan sudah jelas dalam surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas pokok kita di muka bumi ini memastikan diri bahwa yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas pokok, tugas utama. Yang kerja ini, kayak Bapak Ibu kerja di Papua ini, itu bukan tugas pokok. Karena dalam surah Yunus Allah juga sudah jelaskan, bumi ini, hidup ini mataun ilahin, kesenangan yang pendek. Bahkan lahun walaibun. Hidup ini hanyalah permainan dan senagura, main-main saja. Main-main saja. Ada masa mataun ilahin, ada masa berakhir. Ada masa selesai. Bapak ibu-ibu di Bang Papua ini tidak kerja terus sepanjang hari dengan ibadah. Ada masa pensiun. Ya, Allah bilang sebelum kau pensiun apa yang kau buat? Apa yang kau buat? Jangan sampai kita pensiun, nama kita tidak dikenal oleh generasi selanjutnya. Karena tidak ada prestasi, tidak ada yang kita ukir walaupun kita pernah jadi pejabat. Tidak, hampir dilupakan. Bahkan foto kita pun mungkin sempat dilupa ditempel. Nanti ada orang ingatin, dulu kayaknya ini iya kan? Dan seterusnya. Orang lupakan. Kenapa? Karena tidak ada yang dilakukan. Itu yang pertama yang perlu kita sampaikan dengan momen hijrah ini, bahwa kita memang diciptakan oleh Allah, karena Allah mau melihat apa yang kita perbuat. Sekali lagi, tugas kita membuktikan di hadapan Allah bahwa yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang dahulu itu dimusnahkan oleh Allah karena diperintahkan untuk beribadah menyembah Allah, mereka kan ngeyel. Ada bilang, kamu itu kan orang biasa juga seperti saya. Kamu orang susah, kamu orang miskin. Coba kita ini. Ya, apalagi orang-orang dahulu kan kemampuannya itu kan luar biasa dibanding sekarang. Ya, insinyur bangunan saja tidak sehebat orang dulu. Orang dulu itu dia bangun, dia pahat itu gunung-gunung jadi rumah yang indah. Tinggi hebat-hebat. Gue buat parit yang luar biasa. Nah, padahal di zaman itu belum ada sekolah teknologi. Tapi kemampuan mereka menciptakan karya luar biasa. Jadi ketika datang utusan Allah, mereka dengan sombongnya, kamu mau buat apa? Kami kok lihat ya, kami punya harta berlimpah, sampai kami punya gelas terbuat dari emas dan seterusnya. Kayak Raja Kisro itu, Raja Persia itu, ketika dia mendapatkan surat untuk bertobat kepada Allah, apa dia bilang? Kami punya istana ini dari emas. Kau tidak lihat kan dari emas. Nah, sekarang kita punya emas ini kan paling cuma cincin nikah. Ya itu pun dijaga baik-baik sampai hilang. Karena takut kalau hilang pernikahan bisa batal kayaknya. Padahal bukan itu hanya simbol saja. Tapi itu sudah harta kita, tidak ada lain lagi. Harta itu saja dan seterusnya. Karena orang itu luar biasa. Allah bilang itu sudah lewat, saya sudah tenggelamkan soal itu. Sudah tenggelamkan semua dan seterusnya. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi Allah menjelaskan. Faman kana yarju liqa'a rabbi. Allah bilang man kana yarju liqa'a rabbi. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah di yaumil akhir. Ya, jadi ini Allah bertanya siapa yang mau berjumpa? Berarti ada orang tidak mau berjumpa. Ya, berarti ada orang ketika dia diciptakan buku ini tidak sungguh-sungguh. Makanya ada pepatah bilang, carilah harta di bumi ini untuk akhiratmu. Ya, cari harta untuk akhiratmu. Ya, kalau di pesantren saya bilang begini. Minimal ada dua jalan kalau Allah mau bangunkan kita istana di surga. Minimal ada dua jalur. Ya. Kan tidak mungkin kita pulang kampung kalau tidak punya rumah baik. Ya. Nggak mau kemana? Mau ke jauh. Dulu tidak punya rumah. Ya, sudah pensiun tidak punya rumah lagi. Ya, mau sewa hotel kan tidak mungkin. Sudah ada anak sudah tipis. Dan seterusnya. Umur dia sudah tua. Ya, mau begitu dia masuk surga. Masuk surga tidak punya istana. Bagaimana jalan ceritanya masuk surga? Tidak punya tempat. Nabi bilang, saya kasih kamu jalan minimal dua. Supaya kamu dibangunkan istana. Di akhirat. Jalannya apa, Pak? Pertama apa, Pak? Bapak sudah mudah-mudahan amal sedekahnya Bapak masuk pesantren itu salah satu sarananya. Terakhir kemarin ada bantuan dari majelis taklim sini, Pak ya. Iya. Pembelian atap seng masjid di sana. Alhamdulillah masjid sudah selesai atapnya. Kita belikan dari atap stainless supaya anti karat karena dekat pantai di sana supaya dia bertahan lama sehingga amal jarinya Bapak Ibu yang ada majelis taklim ini langgeng. Ya, selanggeng. Kata Nabi, siapa yang membangun masjid-masjid Allah di bumi, maka Allah akan bangunkan dia istana surga. Ya.
Berarti itu peluang pertama. Kalau kita mau punya istana di surga, buatkan istana di surga dengan membangun masjid. Ya alhamdulillah. Sekali lagi mudah-mudahan kita doakan rezekinya ibu-ibu apa yang sudah tersalurkan ke pembangun masjid di pesantren yang dari hotel kami itu. Ini syaratnya. Yang kedua kata Nabi, kalau kita anggap kayaknya sedekah saya untuk bangun istana itu masih sangat kurang. Ya, saya bangun rumah saya di dunia ini kalau uang 200 juta belum cukup. Belum cukup. Apalagi bangun istana di surga kalau uang 200 ribu. Kalau saya bilang teman-teman di pesantren, kita ini kayaknya masih berat masuk surga ini. Saya bilang kok bisa teman-teman bilang. Ya kalau kita masukkan uang di celengan kan paling tinggi 10 ribu. Ya itu pun kalau ada 20 ribu kayaknya terpaksa. Sesekali saya dalam sebulan kayaknya lebih banyak 10 ribu, 5 ribu. Memang kayaknya itu saja harta kayak baru bermimpi mau masuk surga. Nah, ya kalau melihat amal kayaknya tidak bisa kita masuk surga. Kalau melihat kita punya infak yang kita berikan. Masih ada saran kedua kata Nabi. Ya ini kata Nabi memelihara sholat rawatib 12 rakaat. Memelihara sholat rawatib 12 rakaat. Sholat rawatib, sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Sebelum sholat wajib. Misalnya duhur, ada sebelum duhur ada sholat sunnah 2 rakaat. Sesudahnya ada 2 sampai 4 rakaat. Begitu seterusnya. Itu dipelihara. Kata Nabi, siapa yang memelihara ini sampai ajalnya menjemput, maka baginya istana di surga. 2 ini sarana. Kita berinfak di masjid, membangun masjid-masjid Allah, kita perbaiki sholat sunnah. Kita perbaiki sholat sunnah. Makanya Allah bilang, "Mangkana yarju liqa'a rabbi." Siapa yang mau berjumpa dengan saya, 2 saja dikerjakan. Falyamal amalan saleh wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Pertama kata Allah, falyamal amalan saleh. Mereka harus mengerjakan amal soleh sebanyak-banyak. Sebanyak-banyak. Amal soleh. Nah, perlu kita catat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Masih dalam Al-Quran surah Al-An'am Allah menjelaskan, jika dalam hati seseorang itu ada titik kebaikan, dalam hati kita ini, ada kebaikan, maka pasti Allah akan memberikan petunjuk bagi dia untuk mengerjakan amal soleh. Pasti Allah akan memberikan kita ini petunjuk untuk melakukan amal soleh. Makanya di ayat pertama kami bacakan tadi, "Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Jadi Allah bilang, "Huwallazi anzalas sakinah." Allah memberikan kepada mereka as-sakinah, ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa ini kebutuhan pokok dalam menjalani kehidupan ini. Tidak ada artinya dunia ini kalau jiwa kita ini tidak tenang. Ya Pak ya? Ya. Berapapun harta kita kalau jiwa yang tidak tenang tidak bisa dibeli. Tidak bisa kita beli. Inilah kebutuhan esensial, ketenangan jiwa. Allah bilang ketenangan jiwa itu diberikan tidak kepada semua orang. Tidak kepada semua orang. Hanya orang-orang pilihan. Siapa dia? Fi qulubil mu'min. Ke dalam hatinya orang beriman. Ketenangan itu ada dalam hati. Hatinya orang beriman. Hati. Makanya Allah tadi dalam surah Al-An'am Allah jelaskan, jika ada kebaikan dalam hati, maka Allah akan mempermudah kita untuk melakukan amal soleh. Amal soleh. Ya, contohlah misalnya, bulan puasa. Orang sudah tahu itu bulan Ramadan, bulan puasa, bulan banyak penuh keberkahan. Tapi kan tidak semua orang serta-merta menjadi baik di bulan itu. Ya, janganlah orang non-muslim, orang Islam saja. Tidak serta-merta di bulan itu orang jadi baik. Karena tidak semua orang Allah melihat, tidak semua orang ada kebaikan dalam hatinya. Nah, salah satu ukuran kata Allah, salah satu ukuran bahwa itu orangnya baik. Ukuran orang itu baik. Dalam surah An-Nisa ayat 140 Allah menjelaskan, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala." Allah bilang, innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, mereka sebenarnya yang telah ditipu. Bagaimana caranya orang munafik menipu Allah? Wa idza qamu ila shalah, apabila mereka berdiri salat, qamu, mereka berdiri kusala, dengan malas. Dengan malas. Ya, malas ini kita tidak perlu jelaskan di sini. Saya yakin bapak-bapak ibu sudah paham yang namanya malas. Ya, kalau di kantor ini terlambat 2-3 kali masuk kantor, apa adanya Pak? Dapat teguran atau biasa-biasa aja Pak? Teguran Pak ya? Teguran. Ya, teguran. Ya, teguran paling besar kan dipecat dari Bapak Papua. Betul. Teguran paling besar. Nah, teguran yang sedang-sedang dia punya jabatan atau pangkat tidak melejit naik. Ya, kan ada teman di Polda itu bilang, ya kita kerja ini Ustaz, memang niatnya sih mau jadi komandan.
Ya kalau ada orang kerja tidak mau naik jabatan ke atas itu berarti dia memang ada penyakit dalam hatinya itu. Ya kan kayak Pak Bu ini kan pasti berniat mau jadi direktur Bank Papua. Ya Pak ya. Ya minimal kepala apakah di dalam itu. Ya, itu kan puncak keinginan karir dunia. Ya karena kita mau berbuat jauh lebih banyak. Ya, karena peluang kalau jadi pemimpin itu peluang untuk berprestasi amal soleh jauh lebih banyak. Karena ada tongkat di tangan dibanding dengan tidak punya tongkat. Ya. Makanya ada kenalan itu hari Pak Kapolres bilang, aduh Pak, saya sekarang secara tidak Kapolres, cuma kepala direktur di Polda, beda sekali kalau Kapolres. Kenapa Pak? Tidak ada tongkatnya kalau kepala, kalau direktur. Tapi kalau kepala, tongkat ini penting. Tongkat ini penting. Gajinya tidak banyak, tapi tongkat ini memegang kendali. Nah, begitu juga dalam kehidupan dunia ini. Ya, amalan saleh, banyak melakukan amal saleh. Nah, timbangan amal itu baik atau tidak, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Tidak semua orang kelihatan baik, lantas serta-merta dikatakan dia baik. Makanya tadi ayat saya bacakan surah An-Nisa itu, bahwa orang cirinya orang tidak baik itu, orang munafik itu, kalau dia berdiri salat, malas. Ya. Tidak tepat waktu. Sudah azan, Allahu Akbar, ditunda. Padahal kan dalam hadis sudah sangat jelas dalilnya. Penundaan salat itu illa udzurin, kalau uzur. Makanya ada teman di Dok 9 itu bilang gini, aduh Ustaz, azan itu memang dekat dengan telinga, tapi jauh dari kaki. Saya bilang, kok maksudnya gimana? Saya dengar azan, tapi kaki ini susah melangkah ke masjid. Jadi jauh dari kaki, dekat dengan telinga, didengar. Tapi kaki ini kok beratnya melangkah. Beratnya melangkah itu. Makanya inilah ciri-ciri orang munafik. Dari itu saja dia sudah. Ya. Kalau urusan dunia dia berebut cepat dengan segala macam cara. Tapi untuk merebut pergi ke masjid beribadah selalu terlambat. Bahkan dalam hadis yang lain salah satu sholat yang tidak berfaedah yang ketika mereka tidak menjalankan dengan berjamaah dengan dia. Di sini kan ada musola bahkan. Ya, alhamdulillah ada musola kita bisa diatur dengan baik. Mangkana yarju li Rabbi falyamal amalan saleh. Jadi kalau kita mau berjumpa dengan Allah di yaumil akhir, dipastikan amal kita ini banyak. Ya, amal kita ini banyak. Amal ini kan berbagai macam, maksudnya perbuatan yang baik, amal saleh. Makanya dalam surah Al-Mulk Allah jelaskan di surah Al-Mulk ayat 2 Allah jelaskan apa ini ayatnya? Terjemahnya bahasanya aku menciptakan hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah bilang saya ciptakan ada namanya al-maut dan al-hayat kehidupan liyabluwakum kepada kita ini ayyukum siapa di antara kalian ahsanu amala yang baik amalnya. Yang bagus amalnya. Kalau di kantor kadang ada perbuatan kelihatan baik tidak baik. Ya karena istilahnya dulu ABS, asal Bapak senang. Jadi saya lakukan apa saja. Ya itu bedanya. Tapi ada juga memang tulus ikhlas melakukan pekerjaan karena dia memang tahu bahwa ini pekerjaan dia kerjakan adalah amanah yang diberikan kepada dia akan bertanggungjawab di yaumil akhir. Ya misalnya bapak-bapak sekarang kerja di Bank Papua ini, ya harus betul-betul diyakini bahwa ini adalah sumber amal soleh. Yang nanti kalau saya meninggal, saya akan bertanggungjawabkan. Misalnya ibu-ibu meninggalkan rumah, ya kan? Meninggalkan anak, ya sekian jam. Kalau tidak sungguh-sungguh mengerjakan tugas dengan baik, dosanya berapa? Sudah amanah kerja tidak jalankan maksimal, ya kan? Amanah ngurusin anak juga tidak maksimal, ngurusin rumah juga tidak maksimal, dan bahkan hubungan dengan tetangga juga jarang, karena kita jarang di rumah. Ya di rumah. Nah kalau ini tidak dijalankan dengan baik, apa yang andalan kita ketika meninggal? Apa andalan kita kan? Makanya ketika ada orang datang ke pesantren itu mengeluh tentang kehidupannya, dia baru selesai, dia buat toko kebakaran, datang ke pesantren. Masih mending saya dalam hati saya bagus datang ke pesantren. Dia tidak pergi ke tempat stres. Intinya dia mau kembali kaya. Saya bilang memang Pak Haji harus kaya. Kalau Haji tidak kaya, tidak ada jaminan masuk surga, tidak ada jalan masuk surga. Iya Ustaz, iya. Bapak bukan guru, jadi tidak bisa kasih ilmu kepada anak-anak. Bapak juga bukan ustaz, tidak pergi ceramah. Ya salah satu jembatan masuk surga hartanya. Maka Haji harus kaya. Ya ibu-ibu begini juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kerja di bank ini, salah satu jembatan masuk surga, ya pekerjaan hari ini yang mendatangkan rezeki. Ya bahkan, nah kalau semua tidak maksimal,
Apa yang mengantarkan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dalam surah Al-An'am Allah jelaskan yang membuat orang gila beribadah kepada Allah itu karena Allah sendiri. Kenapa? Hatinya memang beriman. Ya, beriman. Yang kedua kata Allah, syarat kedua untuk berjumpa dengan Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalau kita beribadah kepada Allah, dipastikan secara fisik tidak ada perbuatan syirik yang kita kerjakan. Tidak ada perbuatan syirik yang kita kerjakan secara fisik. Jangan sampai ada perbuatan syirik yang kita kerjakan. Kalau ada perbuatan syirik kita kerjakan, maka tertolaklah seluruh ibadah yang kita kerjakan. Karena syirik artinya itu kan menduakan Allah. Menduakan Allah. Ya, percaya juga ada Allah kuat, tapi percaya juga ada yang lain. Ini namanya berselingkuh. Ya, berselingkuh. Allah tidak suka itu. Tidak suka. Allah itu pencemburu. Secara fisik, berarti kita harus tahu mana-mana yang masuk kategori syirik. Ya, baik syirik asgar, syirik kecil, maupun syirik akbar. Ada dalam hadis, dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau memberikan penafsiran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Beliau memberikan penafsiran yang harus kita hati-hati itu syirik yang sangat halus. Contoh sangat halus itu semut hitam yang berada pada batu hitam di malam gelap gulita. Ya sudah dia hitam di atas batu hitam, malam gelap gulita. Bagaimana bisa lihat? Bagaimana kelihatan itu? Ada syirik itu sangat tipis. Sampai orangnya tidak tahu kalau dia tidak berhati-hati. Apa itu? Ya semacam ria, sombong. Sombong. Tampaknya sih, saya sombong ini. Makanya kita dipandu oleh syariah, oleh agama, kalau kita mau menghadap kepada Allah, dipastikan yang kita pergunakan beribadah itu betul-betul memang sesuatu yang tidak menyebabkan kita sombong. Ya, menyebabkan kita sombong. Sehingga kan salah satu panduannya, kalau mau sholat tidak boleh bergambar pakaiannya, motifnya jangan macam-macam. Jangan sampai nanti motif macam-macam, apalagi ibu penanya banyak renda-renda macam-macam. Kasian yang di belakangnya kan, ibu ini beli di mana? Kayaknya pernah saya lihat di mana? Nah, kita juga yang pakai merasa juga, ini bagus sekali ya punya saya, yang lain kok tidak ada ya. Ya, harganya mahal seperti ini. Yang lain kok tipis-tipis saja. Nah, itu melahirkan kesombongan. Ini berhati-hati. Dan ini yang perlu dijaga, Nah, itu dipastikan secara fisik itu dulu. Nah, ini perlu latihan terus-menerus, Makanya sebelum kita sholat fardu kan disuruh banyak berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dipandu dan dibimbing untuk takbiratul ihram. Makanya diawali takbiratul ihram. Ya. Kalau sudah takbir, namanya al-ihram, takbir mengakbarkan Allah, akhirnya mengharamkan yang lain. Bahkan kalau kita sudah takbir, yang lain sudah tidak ada. Yang lain itu sudah tidak ada sama sekali nilai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu. Secara fisik. Nah, non fisik seluruh hal-hal yang namanya batin. Ya, belajar memang. Nah, makanya dituntut kita setiap selesai sholat, zikir pertama yang baca apa, Pak? Setiap selesai sholat. Paling ya istighfar. Astagfirullah ya Allah. Kayaknya setelah takbir tadi saya sempat begini. Ya, makanya astagfirullah. 3 kali minimal. Setelah itu kita baca doa, Allah antas salam wa minkas salam. Kita minta ya Allah berikan keselamatan kasihan saya ini. Kalau kau tidak selamatkan saya bagaimana betul ini? Ya, baru kita la ilaha illallah, tiada Tuhan hanya Engkau ya Allah yang berhak semua. Setelah itu kita baca ayat-ayat Al-Qur'an, setelah itu kita bertasbih, berangkat tangan, minta apa yang kita minta. Dan tidak semua orang bisa begitu, Pak. Tidak semua. Coba lihat kita di masjid, Pak. Ada orang tiba-tiba lari, lantas jalan. Tidak semua orang. Ya, berbahagialah mereka yang diberikan ketenangan hatinya ketika mau sholat dan setelah sholat dan sesudah sholat. Itu kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Dan sekali lagi itu ada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini sudah kita punya amal soleh banyak, kita sudah berusaha kerja keras untuk menjauhkan yang namanya perbuatan syirik, baik yang besar kan kita sudah tahu menyembah berhala. Ya bahkan kalau dulu zaman batu akik banyak yang percaya akik itu punya khasiat sehingga masuk kamar mandi dia cabut, dia simpan. Saya bilang, Mas saya simpan batu akiknya, jangan nanti hilang. Aku juga kalau kita ambil. Nah, tapi di handphonenya pakai ayat-ayat Al-Qur'annya dalam kamar mandi, handphonenya nyanyi Al-Qur'an. Dan seterusnya, ini penempatan yang salah. Kesimpulannya Bapak-bapak Ibu yang berbahagia. Ya, kita kan hidup ini cuma satu, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semua profesi yang halalan thayyibah yang kita kerjakan ini, kita muaranya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah memberikan ridha, maka tidak ada yang lain. Karena yang menentukan kehidupannya adalah Allah Rabbul Alamin. Dialah penguasa. Ya, bisa saja dia rubah segala sesuatunya.
segala sesuatunya kalau dia berkehendak. Maka dalam surah Yasin Allah jelaskan, idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau merubah sesuatu tinggal mengatakan kun, maka jadilah. Jadi pandemi hari ini ya kembali kepada kita umat Islam khususnya, Pak. Kali yang lain tidak bisa diharapkan, tidak ada panduannya. Tidak ada panduannya, Pak. Di teman-teman kita yang lain tidak ada panduan. Di Islam disuruh kita. Jadi saya kalau tanya bagaimana penyelesaian pandemi, kembali kepada pribadi orang Islam itu sendiri. Diamalkan tidak ajaran-ajaran Islam itu yang baik. Ya, rajin wudu, berarti dia rajin sholat, ya kan? Ya, tidak mudah keluar rumah kecuali betul-betul kepentingan. Ya. Kan kita dilarang tabarut, dilarang berkumpul tempat orang banyak, dilarang terlalu banyak berhias. Bahkan saya tadi pagi menerima kiriman video itu, seorang pendeta memberikan penjelasan tentang handphone ini. Ya, bagaimana bahayanya itu kalau kita memakai handphone dalam durasi berapa menit ke depan. Ya, berapa menit ke depan. Dan ternyata juga salah satu penyebab imun kita ini lemah. Dan itu salah satunya juga mudah sakit. Saya bilang, oh, pantasan kita gampang sakit gara-gara sudah ada handphone ini. Waktu belum ada handphone udah sakit kayaknya kita. Ya kan? Karena ini luar biasa. Ya mudah-mudahan sekali lagi dengan adanya musibah atau wabah atau ujian ini, ya kita jadikan pelajaran bahwa yang kita butuhkan hari ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan apapun di muka bumi ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apanya. Dengan adanya pandemi ini, kan, apa yang kita harap sekarang? Ya, uang tidak bisa dibayar barang itu. Apalah tidak ada, kecuali banyak berdoa kepada Allah. Toh ada pandemi, tidak ada pandemi, tetap kita meninggal dunia. Ya. Karena perjalanan hidup ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sungguh-sungguh bertakwa. Allah bilang haqqa tuqatih, sungguh-sungguh bertakwa. Kenapa disuruh serius bertakwa? Wa la tamutunna. Karena perjalanan hidup ini perjalanan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perjalanan zakaratul maut, perjalanan kematian. Bagi orang beriman percaya sekali ada hari akhir, tempat kita menuai apa yang kita hasilkan. Kalau kata Allah, kalau kita masih malas beribadah, masih terlalu sibuk dengan dunia, ya jangan mati, karena di dalam kubur itu berat. Tidak ada orang bisa bantu kita di kubur, Pak. Anak cucu kita yang tidak bisa setiap malam baca doa, tidak bisa setiap malam baca Al-Quran. Ada juga hari-hari mereka untuk urus dirinya. Ya kan? Allah bilang, wala tamutunna, jangan kau mati. Illa wa antum muslim. Boleh mati wa antum muslim. Kalau Anda sudah muslim yang benar, baru boleh mati. Tapi kalau tadi itu amal masih kurang, masih banyak perbuatan-perbuatan kesyirikan kita kerjakan, ya berdoalah kepada Allah supaya kita betul-betul terhindar dari malapetaka, yakni siksa kubur dan azab akhirat. Semoga kita dijauhkan dari itu. Demikian dari saya, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Mu'allim Amin. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya. Dari tausiah tersebut dapat kita petik beberapa hikmah, yaitu yang pertama adalah amalan untuk mudah ke surga, yaitu bersedekah dan menjaga sholat rawatib, sakinah, ketenangan jiwa, berbuat baik senantiasa, beramal soleh, melaksanakan sholat di awal waktu, menjauhi perbuatan syirik seperti riya atau sombong, serta meraih untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kami buka mungkin satu pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan, mungkin Bapak Haji Imran, silakan Pak. Ada pertanyaan nambah. Mungkin ini Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat ini kan kita masih berada di kondisi yang sebagaimana kita tahu bahwa masih pandemi, di mana aktivitas kita memang terbatas. Nah, dalam kaitannya dengan pelaksanaan salat berjamaah, Pak Ustadz, dengan kondisi yang saat ini, bagaimana kita tahu memang tempat ibadah khususnya untuk kita umat muslim, masjid sudah dibuka.
tetapi tetap memberlakukan protokol kesehatan, di mana di dalam itu kita diwajibkan menggunakan masker, kemudian di dalam masjid pun kita wajib menjaga jarak, karena semua masjid-masjid sekarang itu kan sudah di diberi tanda, karena kalau tidak memberlakukan itu masjid bisa ditutup oleh Satgas. Nah, itu memang sudah protokol yang sudah ditetapkan. Nah, terkait dengan itu Pak Ustadz, mohon maaf ini usia yang sangat rentang terhadap wabah ini. Bagaimana himbauan dokter, ya kedokteran, kesehatan, bahwa usia di atas 50 itu sangat rentan terhadap virus ini. Nah, mungkin ada penjelasan sedikit dari Pak Ustadz terkait dengan hal tersebut, di mana dalam pelaksanaan sholat berjamaah ini, saya pribadi, karena usia saya sudah ini, apalagi saya memiliki penyakit bawaan Pak Ustadz, yang membuat saya saat ini mengambil sikap bahwa saya tidak ikut misalnya di masjid berjamaah, di musola, kecuali hari Jumat saya ikut. Tetapi kalau sholat biasa, mohon maaf Pak Ustadz, ini yang saya masih bingung juga sih Pak Ustadz, karena di satu sisi saya mempertimbangkan kesehatan, di sisi lain juga faedah sholat berjamaah ini sudah banyak yang kalau misalnya ini kita tinggalkan gitu, secara pribadi saya tinggalkan. Jadi mungkin ada masukan dari Pak Ustadz sedikit terkait dengan pelaksanaannya. Apakah memang dengan kondisi begini kita memang diwajibkan harus berjamaah, sholat berjamaah, apalagi kalau kita membaca beberapa hadis bahwa bagi yang mendengarkan masih sekitar masjid atau masih mendengarkan suara azan di masjid itu wajib melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah, sementara dengan kondisi begini ada suatu unsur yang mungkin menghalangi kita untuk melaksanakan itu, Pak Ustadz. Ya, mungkin mohon penjelasan sedikit Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk. Baik. Yang pertama, ada juga yang saya perhatikan penggunaan masker ini, kadang orang ke masjid juga itu tidak memperhatikan apakah ini bersih atau tidak. Iya. Pertama. Ya. Saya lihat kalau mau ke kamar mandi dia asal gantung wudhu. Iya. Padahal di tempat tidak bersih. Nah, itu bahaya. Ya, Pak. Di sisi lain kita mau bebas dari COVID, tapi kebersihan tidak dijaga. Ini juga perlu pertama. Makanya saya kayak begini, karena keterbatasan dana memang kayak begini, saya sekali-kali pakai kalau ke tempat-tempat umum begini. Kalau yang lain kain, saya 2 kali pakai, kalau ke Outback pulang, langsung rendam, besok pagi lagi. Yang pertama yang perlu perhatikan, penggunaan masker, jangan sampai tidak suci. Karena bersih itu kan tidak cukup bagi Islam, harus juga suci. Ya, apalagi kita pakai ini sudah 1 harian di kantor ini, kita tidak tahu lingkungan kita kan, ya, dipastikan memang tidak dipakai lagi, sampai di rumah sudah dicuci. Itu pertama. Yang kedua, Majelis Ulama kan sudah memberikan dia fatwa. Kita akan tuntunannya akan menjalankan Islam ini kan kalau tidak dalam Al-Quran, waruddu ilallahi wa rasul, kembalikan kepada Rasulnya, yakni sunnah atau hadisnya Nabi SAW. Kalau secara teknis operasional tidak ada, maka rujukan kepada para ijma ulama, ketetapan para ulama. Majelis Ulama kan memberikan ketetapan selama pandemi dianggap masih
belum stabil, maka sudah dibuatkan beberapa umur-umur yang memang tidak diberikan rekomendasi untuk berada di tempat umum. Ya, bukan hanya di masjid, di tempat umum. Cuma kan terkadang kita ini ke pasar bisa, ke mall bisa, tapi ke masjid takut sekali. Nah, ini persoalannya. Masalah. Ya, kalau kita memang sudah mengatakan bahwa kita punya umur ini sudah masuk ke wilayah rawan, berarti semua tempat sudah kita tidak pergi, supaya ada pelaksanaannya. Contoh, membaca Al-Quran. Kalau kita baca yang 2 harokat 4, maka yang 4 harus baca 6. Harus adil pembacanya. Begini juga dalam kehidupan. Kalau kita ke mall bisa tidak ada rasa was-was karena pakai masker dan pakai pembersih tangan, ya kenapa ke masjid takut? Ya, Bang. Ya, harusnya justru lebih berani. Enggak apa-apa, kalau memang mati masjid, alhamdulillah mati syahid kan, daripada mati di mall. Itu yang kedua, tadi tentang penggunaan masker. Kedua tadi itu, sikap kita yang terkadang tidak gentleman, tidak memberikan sikap bijak terhadap diri. Ke tempat lain bisa, tapi ke rumah ibadah ketakutan. Ya, ada apa rumah ibadah tapi kita takut? Padahal kalau rumah ibadah tidak ada hal-hal yang menyebabkan orang bisa sakit. Apalagi sudah diatur protokol. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya karena sudah diputuskan oleh Majelis Ulama, ya kalau kita mempunyai penyakit yang mengkhawatirkan, boleh ya, kita sholat di rumah, namanya rukhsah, keringanan. Nah, tapi di rumahlah kita buat sholat berjamaah dengan keluarga. Ada anak, ada istri. Ya, jangan sampai salah sendiri-sendiri, istri di sana, kita di sini. Sudah tidak ke masjid, tidak buatlah jamaah di rumah. Ya, itu keringanan. Karena dalam Islam ada namanya keringanan-keringanan. Ya sampai kapan? Sampai dianggap situasi ini memang sudah stabil. Ya sudah stabil. Gitu jawabannya, Pak. Ya, memang Allah memberikan kita banyak. Sebenarnya di situlah bukti kasih sayangnya Allah. Bahwa Allah sangat sayang cinta kita ini. Kita saja yang terkadang berlebih-lebihan tidak menjalankan kehidupan. Tapi yang kedua yang perlu diperhatikan, Pak. Kalau di tempat umum kita masih selalu pergi, tidak ada rasa khawatir, berarti memang harus tetap ke masjid. Sebagai bentuk penyeimbang ya. Tapi kalau menurut kita kehidupan normal-normal saya tidak jarang kemana-mana kecuali ke tempat kerja atau suatu waktu saya pergi ke pasar mungkin karena kebutuhan sehari-hari, ya kita sikap tadi itu. Intinya ada keringanan dalam Islam, ada rukhsah keringanan. Ya bahkan jangankan itu, kalau kita memang sudah dianggap sakit kita ini berat, ya kan bisa jamak. Ya kan? Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya kita mohon untuk doa. Ya. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz. Baik, Bapak Ibu yang jamaah pengajian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyempurnakan majelis taklim kita pada siang menjelang zuhur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, dan Allah menjauhkan kita, menghindarkan kita dari musibah pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia hingga kita di Kota Jayapura ini, baik diri kita, anak istri kita, keluarga kita, tempat tinggal kita, lingkungan tempat kerja kita, bangsa dan negara kita ini, sehingga kita bisa mengukur prestasi amal soleh sebanyak-banyaknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu anta rabbul 'arsyil 'azim ma syaa Allah kana ma lam yasha lam yakun la haula la quwwata illa billah. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li sultanik. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah pengajian Majelis Taklim di siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz sudah memberikan tausiah kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan menjadi langkah kita atau panduan kita dalam kehidupan ini. Selanjutnya
pengajian ini kita tutup. Mari kita berdoa untuk kifarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada informasi dari